Tuan Su ampun. Sumpah aku akan segera mencari keberadaan saudaramu. Terakhir kali kau juga bilang begitu. Tuan Su. Halo. Mengerti? Tuan Su, saudaramu sudah ditemukan. Dia ada di Xinjiang, Tiongkok. Coba lihat. Wajahnya mirip sekali denganmu. Box aku agak mencampurnya sendiri. Tiang. Sudah lebih dari 20 tahun. Hari ini aku menemukanmu. Menjijikan sekali. Lihat darah ini. Cuma karena memasak saja, apa kau mau membunuhku? Jariku tidak sengaja teriris. Aku tidak bermaksud merusak makanannya. Seandainya aku tahu Shen Linyuan adalah pewaris keluarga Shen mana, mungkin aku mau menikah dengan orang gadungan sepertimu. Penipu tetaplah penipu. Setuju membiarkanmu masuk ke keluarga kami saja sudah cukup buruk, tapi memasak saja kamu tidak becus. Keluarga Li kami benar-benar sial 7 turunan karena membawamu masuk. Akan kupukul kau sampai mati penipu. Kubunuh kau dasar gadungan. Kubunuh kau dasar penipu. Pukul dia, hajar dia yang keras. Berhenti. Kristinto Mongkot. Birhat berhenti memukulku. Ayo kita cerai. Kita balik aku ingin hak asuh Xiaohan. Cerai jangan harap. Aku sudah rugi banyak hanya untuk menikahimu dulu. Idoi kunbeker otet mit bear kembali. Bekerja apa karena kita pernah menjadi suami istri? Aku akan memberimu jalan keluar. 3 keluarga besar, Xinjiang pewaris, keluarga Zhao, Sun, dan Wang Kao pasti tahu mereka semua. Bagaimana kalau malam ini kau menemani mereka minum? Aku tidak mau. Tidak. Berani-beraninya kau bilang tidak. Jika kau tidak pergi, maka aku akan mengirim Xiaohan. Xiaohan itu anakmu, tega sekali kau melakukan ini. Dia cuma bocah kecil jika aku bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan investasi dari 3 keluarga itu. Anak aku bisa punya sebanyak yang aku mau. Orang tuaku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Orang tua maksudmu Tuan dan Nyonya Shen. Mereka sibuk menebus kesalahan pada putra kandung mereka, Shen Linyuan. Siap Iyanu Piyatawat untuk orang gadungan sepertimu. Pantas. Mereka sudah lama tidak menjengukku. Xiaohan. Aku mohon padamu, lepaskan Xiaohan. Aku mohon padamu, lepaskan Xiaohan. Kalau begitu, semua tergantung penampilanmu malam ini, suamiku tersayang. Bagaimana kabar Xiaojiang sekarang? Tuan Su, saat Tuan Muda Xiaojiang diculik, waktu itu kepalanya terbentur dan dia hilang ingatan. Dia diadopsi oleh keluarga Shen yang juga kehilangan seorang anak. Sampai 6 tahun yang lalu, saat pewaris asli keluarga Shen Linyuan ditemukan. Pamun, apa keluarga Shen memperlakukannya dengan buruk? Keluarga Shen memperlakukannya dengan cukup baik, tapi 6 tahun yang lalu, keluarga Shen menikahkannya dengan orang kaya baru Li Manqi, dan sejak itu dia jarang terlihat. Asalkan keluarga Shen memperlakukannya dengan baik. Aku tidak menyangka dia sudah menikah. Dengan keluarga Li sekarang, aku harus segera menemuinya. Pelayan keluarga Li bilang, dia pergi bersama Li Manqi ke klub mawar liar malam ini untuk menemui 3 keluarga besar untuk membahas kerjasama. Baiklah, kalau begitu ke klub mawar liar. Baik, Tuan. Kemarilah. Kemarilah, Xiaojiang beri salam pada ketiga pewaris ini. Bersikaplah yang baik, jangan lupa Xiaohan masih menunggumu di rumah. Oh, Nona Wang, silakan masuk Nona Zhao. Nona San, lihatlah apa kalian puas.
Seperti yang diharapkan dari mantan tuan muda nomor 1, Xincheng. Sekarang setelah dia menjadi pria yang sudah menikah, kenapa dia malah jadi makin menarik, benar-benar. Limanci, kamu benar-benar rela. Membiarkan kami bermain dengan suamimu. Oh, Dek. Jangan bicara begitu. Begitu kalian bertiga berinvestasi di perusahaanku, kita akan seperti keluarga suamiku adalah suami milik semua orang. Oh, bagus. Sangat bagus. Manci. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Nona Wang, terima kasih atas pujiannya. Hari ini aku juga sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk kalian. Oh, Ini luar biasa. Kamu sangat memahamiku. Tolong selamatkan aku. mau lari kemana adik kecil? Ayo bermain. Yo, jangan takut. Adik kecil, ayo temani kami. Kemarilah, Xiaojiang. Lepaskan aku. Lihat ke sini, adik kecil. Ayolah. Lihat ke kamera. Menyetirlah lebih cepat. Tiba-tiba perasaanku tidak enak. Aku takut terjadi sesuatu pada Xiaojiang. Cepat, aku harus menemuinya sekarang juga. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku. Ya Tuhan, tinggi sekali ada orang berdiri di sana. Apa dia mau melompat? Jangan gegabah, anak muda. Kamu masih sangat muda. Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini padaku? Keluargaku. Di mana sebenarnya kalian? Kenapa kalian tidak mencariku itu Xiaojiang? Mungkin. Jika aku mati, aku akhirnya akan bebas. Tidak. Dia benar-benar melompat. Cepat panggil ambulans. Xiaojiang. Xiaojiangku. Aku kakakmu. Kakak. Aku kakakmu, bagaimana bisa begini? Aku punya kakak. Aku kakakmu, bagaimana bisa begini? Aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Kenapa kamu tidak bisa menungguku? Siapa sebenarnya yang melakukan ini padamu? Ku sangat dendam. Xiaojiang. Xiaojiang. Ambulance Xiaojiang. Xiaojiang. Tuan Su. Adikmu mengalami patah tulang kominutif di sekujur tubuhnya, dia mengalami benturan keras di kepala. Beruntung dia masih bisa selamat. Mengenai kemungkinannya untuk sadar, saya khawatir. Dokter, apa benar-benar tidak ada cara lain? Maafkan saya sudah melakukan semampu saya. Dokter. Zuekan. Hubungi tabib sakti Cui untukku. Kamu harus cari cara untuk membawanya ke sini. Baik, Tuan. Ini semua salahku. Seandainya aku menemukanmu lebih cepat, kamu tidak akan menderita seperti ini. Ayo pergi. Berhenti menangis. Untuk apa kamu menangis?
Kalau aku tidak menjualmu, bagaimana aku bisa punya uang untuk berjudi? Dasar bocah nakal. Ibu kakak, tolong selamatkan aku. Ibu kakak? Brengsek kau, kepada siapa sebenarnya kamu menjual anak kita? Jangan mimpi. Apa kamu mau dihajar? Dia anakku, aku bebas menjualnya jika aku mau. Dia saya dahsyat berharga 100.000. Lepaskan anakku. Lepaskan. Apa? Dia jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Cingmo. Cingmo, kamu harus temukan adikmu. Dan bawa dia pulang. Ibu, bangun ibu. Tuan Su, ini ditemukan di lokasi kejadian ini ponsel Tuan Muda Jiang. Kuharap siapapun yang melihat video ini bisa membawanya kepada keluargaku. Maafkan aku. Benar-benar tidak tahan lagi. Sejak aku menikah masuk ke keluarga Lee, aku terus-menerus dipermalukan. Kupukul kau sampai mati, pukul sampai mati, pukul sampai mati, pukul sampai mati. Berhenti, kumohon berhenti. Dasar pengecut hidup menumpang di keluarga Lee kami benar-benar seperti parasit. Dasar pengecut tidak berguna, beraninya kau memohon ampun, kupukul kau sampai mati, kubunuh kau. Shit, berhenti, mohon berhenti. Terus disiksa. Kau pengecut. Melihat wajahmu yang menyedihkan itu hanya merusak suasana hatiku. Selain menjadi perusak suasana, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Mungkin kematian adalah sebuah kebebasan. Pergi selidiki. Cari tahu segalanya untukku. Siapa sebenarnya yang mencelakainya? Baik. Berhasil Lin Yuan, aku berhasil. Keberhasilan kesepakatan ini, dengan 3 keluarga besar, semuanya berkat rekomendasi darimu. Sekarang akhirnya aku punya kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Shen. Siapa sangka si muka tampan Shen Hanjiang itu bisa begitu menggoda. Dia benar-benar berhasil hanya dengan tidur sana-sini. Apa kau benar-benar rela menceraikannya dan menjadi istriku? Tentu saja. Aku tidak hanya akan menceraikannya, aku akan mengusirnya dari Xincheng. Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang yang merusak pemandangan kita lagi. Begitu baru benar. Halo. Halo. Nona Manci si muka tampan itu sudah hilang. Apa? Baiklah, aku mengerti. Aku sudah mengurungnya selama 6 tahun. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menghilang? Mungkinkah dia mengakhiri hidupnya? Kalaupun iya, lalu kenapa lagi pula tidak ada yang tahu tentang hubungan kita selain itu? Jika dia menghilang, bukankah itu malah lebih baik? Saat waktunya tiba, aku bisa menikahimu secara terang-terangan dan terhormat. Benar-benar. Apa menti dengan orang tuamu? Bagaimana aku akan menjelaskannya pada mereka? Orang tuaku sangat peduli pada reputasi mereka. Saat waktunya tiba, kita bilang saja bahwa dia kabur dengan wanita kaya. Bukankah begitu saja cukup? Kau memang yang paling pintar. Berlututlah. Tuan Su, ini adalah pelayan tua keluarga Li. Dia pasti tahu sesuatu tentang Tuan Muda Jiang. Katakan. Saya tidak begitu yakin, saya hanya tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, Li Manci memperlakukannya dengan sangat buruk. Terutama setelah dia tahu dia bukan dari keluarga Shen Tuan Muda yang asli. Dia sering memukul dan menendangnya. Malam sebelum kejadian itu, Li Manci memukulnya lagi. Saat itu saya sedang sibuk di dapur. Saya samar-samar mendengar. Dia bilang dia akan memberikannya kepada putri-putri dari 3 keluarga terpandang untuk hiburan mereka. Bagaimana dengan keluarga Shen? Apakah mereka semua sudah mati?
Tuan Su sejak pasangan Shen menemukan Shen Linyuan. Mereka tidak pernah menemuinya lagi. Jayed Elik putra mereka. Selama lebih dari 20 tahun, bagaimana mereka bisa begitu tega? Menurut penyelidikan saya, semua ini direncanakan oleh tuan muda yang asli Shen Linyuan. Dan apa katakan? Dan sebelum Li Manci dan tuan muda Jiang bahkan menikah, dia sudah menjalin hubungan dengan Shen Linyuan. Sekarang mereka menyebarkan rumor di mana-mana bahwa tuan muda Jiang kabur dengan wanita kaya yang lebih tua. Yang lebih buruk lagi, keluarga Shen mengadakan pesta pertunangan untuk pasangan serasi ini besok. Mereka semua. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Aku akan segera mengirim orang ke keluarga Shen dan Li. Tidak. Kuniwan pergi sendiri. Dendam Xiaojiang harus dibalaskan oleh Xiaojiang sendiri. Maksudmu? Kau yang akan mengurus urusan grup dengan kekuasaan penuh. Aku akan menggunakan identitas Xiaojiang untuk masuk ke keluarga Li. Setiap rasa sakit yang diderita Xiaojiang satu demi satu. Kuya sebuah perhitungan untuk semuanya. Ayah mertua, ibu mertua. Terima kasih sudah menerimaku. Mulai sekarang kami berdua pasti akan menjagamu dengan baik. Bagus. Linyuan ini mewakili 10% saham grup Shen. Ayahmu dan aku sudah mendiskusikannya. Setelah kalian berdua menikah sisa saham grup, semuanya akan dialihkan kepadamu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, ya. Jangan terburu-buru memanggilku ayah keluarga Li, hanyalah orang kaya baru. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan investasi dari 3 keluarga besar, mereka masih belum bisa menyamai derajat keluarga Shen jika Linyuan tidak bersikeras. Aku tidak akan pernah setuju dia menikahi mantan kakak iparnya. Sudahlah. Ya. Jelas-jelas kakakku, yang mengkhianati Manci lebih dulu. Itulah sebabnya aku akhirnya memberanikan diri untuk bersama Manci. Sekarang ayah menghinaku seperti ini dan menghinanya juga apa ayah ingin membuatku mati. Linyuan dan aku benar-benar saling mencintai. Selama bertahun-tahun ini, Shen Hanjiang terus menindas aku dan ibuku sok berkuasa. Aku menahan semua itu. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar berselingkuh. Berkat dukungan Linyuan dan kegigihannya, akhirnya aku memantapkan hati untuk menceraikannya. Yah, aku harap ayah bisa merestui kami. Bagaimanapun, dia bukan darah daging kita sendiri. Hatinya tidak akan pernah bisa kita miliki. Seorang putra keluarga Shen tidak boleh melakukan hal seperti meninggalkan istri dan anaknya demi wanita cantik lainnya, Manci Linyuan. Kalian berdua anak yang baik, ibu mendukung kalian. Ingatlah setiap kata yang kalian ucapkan hari ini, begitu aku menangkap Han Jiang dan membawanya kembali. Jika nanti aku tahu bahwa apa yang kalian katakan hari ini ada satupun kebohongan. Aku punya kuasa untuk mengangkatmu ke kalangan atas Xincheng. Tapi sebaliknya, aku juga bisa membuatmu di Xincheng tidak punya tempat berpijar. Ayah benar memarahiku. Ayah sangat benar. Ya, baiklah kalau begitu. Cepatlah umumkan kabar baik ini. Tuan muda. Semuanya sudah siap. Li Manci. Jika pertunjukan akan segera dimulai. Minggir, terima kasih. Permisi, Tuan membawa barang-barangku untuk mengacaukan pesta rasanya tidak sopan, kan? Bagaimana kamu tahu aku akan mengacaukannya? Jangan ikut campur. Siapa dia? Dia putra angkat keluarga Shen, Shen Hanjiang. Sebelum dia menikah di Xincheng, dia banyak dipuji sebagai pria yang sempurna, tapi dia jarang muncul di depan umum setelah menikah. Namun ku dengar baru-baru ini dia kabur dengan wanita kaya. Kenapa dia muncul di sini? Aku merasa dia bukan tipe orang yang kamu ceritakan. Oh. Percaya atau tidak, ini kesempatan bagus untuk menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah keluarga Shen benar-benar layak untuk diajak bekerja sama. Para tamu undangan yang terhormat, terima kasih banyak telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kalian untuk menghadiri pesta pertunangan putraku Shen Linyuan dan Manci. Suatu kehormatan bisa berada di sini. Pesta keluarga Shen sangat meriah. Kenapa tidak ada yang mengundangku?
Li Manci, bagaimanapun, kita sudah menikah selama 6 tahun. Kenapa kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa Saul akan menikah dengan saudaraku? Li Manci, bagaimanapun juga kita sudah menikah selama 6 tahun. Kenapa kamu malah menikah dengan saudaraku tanpa memberitahuku sama sekali? Bukankah mereka bilang Shen Hanjiang kabur dengan wanita kaya, kenapa dia kembali? Kamu masih belum paham juga, Shen Linyuan lah orangnya, tuan muda asli keluarga Shen. Dialah yang akan menikah dengan Li Manci, jadi tuan muda palsu itu tentu saja harus menyingkir. Kabur dengan wanita kaya dan sebagainya itu mungkin cuma kebohongan keluarga Shen saja. Adik ipar menggoda kakak ipar keluarga Shen kali ini benar-benar akan jadi bahan tertawaan. Li Manci, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, biar aku yang urus ini. Kenapa si tampan ini ada di sini? Apa dia mau merusak rencanaku? Apa yang kau lakukan di sini? Oh, tentu saja aku di sini untuk menghadiri istri dan saudaraku pertunangan. Tadi disambut. Hanjiang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita sudah lama cerai? Sinta tampan, kalau kamu berani merusak rencanaku, akan kupastikan kamu hancur total. Aku punya video dia dimanfaatkan oleh 3 sosialita kaya itu, siapa yang harus kutakuti? Teriak-teriak apa kamu menjijikkan sekali? Ludahmu muncrat ke bajuku semua. Oh. Cerai. Kenapa aku tidak tahu soal itu? Apa ada orang di sini yang tahu kalau aku sudah cerai? Tidak pernah dengar. Kalau Li Manci menikah lagi tanpa cerai, bukankah itu bigami? Tepat sekali. Iya. Baiklah, tadinya aku ingin membiarkanmu menjaga harga dirimu. Tapi karena sudah begini, maka jangan salahkan aku. Semuanya, lihat ah. Ini adalah surat cerai yang ditandatangani sendiri oleh Shen Hanjiang. Demi kawin lari dengan wanita kaya itu, dia rela pergi dengan tangan hampa. Sebaiknya kamu cap jempol, Saim. Lalu diam-diam pergi tanpa membawa apa-apa. Kalau tidak, aku juga akan memberikan Xiaohan kepada ketiga wanita ini. Li Manci. Karma akan membalasmu. Shen Hanjiang, demi kawin lari dengan wanita kaya, kamu tega mengancamku dengan nyawa anak kita. Apa kamu sudah lupa secepat itu? Kak, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah berselingkuh di belakangku demi reputasi keluarga Shen. Manci sudah bersabar menanggung semuanya. Kamu ingin kebahagiaanmu sendiri dan memaksa Manci bercerai, dia bahkan sudah setuju. Apalagi yang kamu inginkan darinya? Jadi kesohansaan, Tuan Muda Shen tidak pernah menampakkan diri sejak pernikahan karena sibuk berselingkuh. Tuan Muda Shen menginjak-injak martabat seorang pria seperti ini, sungguh keterlaluan. Kamu bilang, aku selingkuh, maka aku selingkuh. Kalau begitu, aku juga bisa bilang bahwa kalian berdua sudah bersama bahkan sebelum aku menikah. Hanya saja ayah angkatku tersayang meremehkan orang kaya baru yang picik sepertimu. Jadi dia hanya bisa memanfaatkanku, si barang buangan ini, untuk menyingkirkanmu. Dasar anak tidak tahu untung omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sudah tidak tahan lagi ya keluarga Li. Keluarga Shen, rasa sakit yang kalian berikan kepada Xiao Jiang akan aku buat kalian membayarnya perlahan-lahan. Ayahku tersayang, tentu saja aku hanya bercanda denganmu. Aku tahu pasti bahwa ayah paling menyayangi putra angkatmu ini, bukan begitu? Lihatlah. Putramu sedang dizalimi hari ini, ayah harus membelaku. Li Manci, apa kamu berani menjamin bahwa semua yang kamu katakan hari ini adalah kebenaran? Aku, Li Manci, tidak menyembunyikan apapun. Kenapa aku tidak berani? Aku bersumpah semua yang aku katakan itu benar jika ada satu kebohongan saja. Aku berusaha. Tidak membalas saat dipukul, tidak menjawab saat dimaki, dan bersujud padaku 3 kali. Kau. Shen Hanjiang, cukup kau dan Manci sudah bercerai, dan hari ini kau datang ke acara pertunangan kami hanya untuk berulah seperti ini. Apa karena kau dicampakkan oleh tante kaya peliharaanmu dan ingin Manci menerimamu kembali? Shen Hanjiang, berhentilah bermimpi. Di dalam hatiku hanya ada Lin Yuan. Acting yang hebat. Li Manci, kau terus mengatakan bahwa aku memaksamu untuk bercerai.
Tapi di surat cerai ini, kenapa hanya ada nama satu orang saja mungkinkah? Aku memaksamu melakukan ini juga. Tadinya aku ingin menyimpan video itu untuk digunakan nanti, tapi karena sudah begini, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Shen Hanjiang, tadinya aku ingin bersikap baik demi pernikahan kita dulu. Aku tidak ingin semuanya menjadi seburuk ini karena kau yang memulainya. Maka aku akan membiarkan semua orang melihat bagaimana kelakuanmu di luar sana mengkhianatiku. Dasar kau tidak kau tahu malu. Apa yang kau lakukan di sini? Berlututlah sekarang juga dan minta maaf pada Manci. Apa itu video tuan muda Shen berselingkuh Li Manci, bahkan punya videonya. Tapi dia tidak pernah mengatakan satu pun hal buruk tentangnya. Sungguh wanita yang baik. Sayang sekali dia bertemu dengan bajingan tidak punya hati. Pria seperti ini pantas untuk hancur. Baiklah, aku ingin melihat siapa yang sebenarnya akan hancur. Sayang, ini adalah pilihanmu. Jangan menyesal, tunggu. Kenapa dia tidak takut sama sekali? Mungkinkah? Tidak. Manci, ayo kita berhenti bermain belakang. Cepat ceraikan Shen Hanjiang, si pecundang itu selamanya. Lin Yuan, tenang saja. Begitu aku sudah memeras semua nilainya sampai habis, aku akan segera mendepaknya dan menikah denganmu. Tapi Shen, Lin Yuan, kamu benar-benar harus bicara dengan orang tuamu. Aku khawatir mereka tidak akan menerimaku sebagai menantu. Percayalah padaku, mereka berdua sangat menyayangiku. Saat waktunya tiba, kita akan bersikeras bahwa Shen Hanjiang palsu itu yang selingkuh duluan. Sayang, kau memang yang paling pintar. Kenapa tidak bisa dimatikan? Ini apa yang terjadi keamanan matikan listriknya sekarang? Bu. Idamina, Pep. Tidak apa-apa, sudah mati sekarang, keamanan sudah mati. Jadi ipar laki-laki dan ipar perempuan selama ini berselingkuh benar-benar tidak tahu malu. Dia menyelingkuhi suaminya dan menjebak tuan muda sulung Shen dituduh jadi pria simpanan dan kawin lari dengan tante girang Li Manci dan Shen Lin Yuan benar-benar sampah. Tidak, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Cekap. Belum cukupkah kau mempermalukan kami? Ini ulahmu, kau menukar videoku, kau menjebakku. Baru sadar ya, sudah terlambat. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku menukar videomu? Yah, lihatlah apa ayah tega melihat putramu ditindas oleh begitu banyak orang. Jangan khawatir, Jiang. Ayah tidak akan tinggal diam dan membiarkan orang lain menindasmu. Li Manci, semua yang kau miliki hari ini adalah berkat keluarga Shen. Aku yang mengangkat derajatmu dan aku juga bisa mengambil semuanya kembali. Mengenai kejadian hari ini, sebaiknya kau berikan aku penjelasan yang memuaskan. Ya, aku. Tamparan ini adalah karena kemalangan Jiang menikahimu. Pria terhormat macam apa kau ini, beraninya kau memukulku? Kurang ajar kau benar-benar memukulku. Apa hari ini aku sial sekali? Bagaimana bisa tenagamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Sayang, tamparan tadi itu hanya untuk memberi ayah sebuah penjelasan. Bukankah kau sendiri yang bilang? Tidak boleh membalas pukulan, tidak boleh menjawab balik. Apa kau lupa? Kau. Ayo. Lihatlah. Penjelasan ini. Apa sudah cukup? Shen Jiwan selalu memandang rendah Li Manci. Delay peduli pada reputasi keluarga Shen. Hari ini di depan, begitu banyak orang, setelah kehilangan begitu banyak muka, mana mungkin dia membiarkannya begitu saja? Sepertinya. Ayah merasa penjelasan ini masih belum cukup. Sayang, kau memang bilang, tidak boleh membalas pukulan. Tidak boleh menjawab balik. Apa yang kau lakukan, jangan mendekatiku, menjauhlah dariku. Pukulan ini adalah untuk tahun-tahun yang dihabiskan Xiaojiang bersama keluarga Li. Saat dia ditindas dan dihina. Xiaojiang, jangan bunuh dia.
Sayang, Mei. Aku hanya ingin membantumu berdiri apa yang kau takutkan. Apa kau lupa? Kau masih berutang 3 kali sujud padaku. Shen Hanjiang, jangan keterlaluan. Ayah, wanita ini berselingkuh dengan saudaraku. Bukankah dia seharusnya bersujud 3 kali, berlutut, dan minta maaf padaku? Tentuku saja dia keramis. Dia harus orang seperti dia, yang hanya berpikir untuk memanfaatkan pria demi status sosial, pantas dipukuli sampai mati. Bersujud itu hukuman yang ringan. Jangan biarkan wanita itu saja bersujud sendirian. Menurutku Shen Linyuan juga tidak bersih. Merebut wanita saudaranya, dia benar-benar busuk. Mereka berdua harus bersujud bersama pada tuan muda keluarga Shen dan minta maaf. Benar, bersama-sama. Coba. Kalian ada bannernya? Ya. Limanci Shen Linyuan. Tunggu apa lagi berlutut dan minta maaf pada Xiaojiang sekarang juga. Baiklah. Aku akan bersujud. Aku akan melakukannya. Saudaraku, maafkan aku. Li Manci Shen Linyuan, kalian pikir ini sudah selesai? Baiklah, karena mereka sudah mengakui kesalahan mereka hari ini. Mari kita sudahi saja untuk hari ini. Ayah bawa saudaraku pulang. Hari ini dia sudah cukup mempermalukan dirinya sendiri. Pulanglah. Aku peringatkan kau jauhi Shen Linyuan mulai sekarang. Biar ku jelaskan. Ini semua karena Shen Hanjiang. Dia menyuruh seseorang memalsukan video ini. Aku dan Linyuan tidak bersalah. Ayah harus percaya pada kami. Ayah Li Manci menganggap ayah bodoh. Dia baru saja mengakui kesalahannya, dan sekarang dia bilang videonya palsu. Apa kau pikir ayahku bodoh? Diam, aku jelas-jelas dihasut olehmu aku. Ingat ini. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di depanku. Pulanglah. Ayah. Linyuan. Linyuan. Dasar pecundang. Jangan lupa Xiaohan masih ada di rumah. Kau merusak pesta pertunanganku hari ini. Akan kubuat hidupnya seperti neraka. Hingga dia ingin mati saja. Halo? Apa Xiaohan ada di rumah? Xiaohan. Xue Chan segera selidiki. Cari tahu apakah Xiaojiang punya orang yang berharga baginya di keluarga Li. Baik, Tuan Su akan segera saya laksanakan. Tapi, Tuan Su, video yang menggantikan punya Li Manci tadi sudah dikirim ke ponsel Anda. Sebaiknya Anda lihat. Li Manci yang tidak berguna itu beraninya dia memanfaatkan Xiaojiang demi kesepakatan. Sue Canberry pelajaran pada ketiga bajingan itu lakukan atas nama Li Manci. Jangan bunuh mereka. Aku ingin menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Shen Hanjiang ini jago bertarung. Dia punya aura yang kuat, selidiki dia untukku. Baik, Nona Jun. Nona Jun, biasanya Anda tidak ikut campur urusan orang lain. Sepertinya Anda cukup tertarik pada Tuan Shen ini. Sayang sekali dia sudah menikah. Kamu cerewet sekali hari ini. Nona Jun, Tuan muda Shen menghilang. Tuan Shen, gerakan yang bagus. Nyonya, aku meminjam sesuatu darimu barusan, jadi kali ini aku lepaskan. Jika kau berani lagi memata-matai orang lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi padamu. Tuan Shen, kami kebetulan ada di sini, tidak? Tuan Shen, kamu benar. Aku sudah keterlaluan hari ini. Keluarga Shen dan Li, tempat kecil tapi banyak drama. Hari ini kau menraktir kami gratis tontonan yang bagus. Sebagai tanda terima kasih.
Jika kau butuh bantuan apapun, kau bisa menghubungiku. Terima kasih. Tapi aku lebih suka melakukannya sendiri. Aku pergi dulu. Nona Jun, Tuan Shen, apa kita harus tetap menyelidiki? Selidika. Tidak hanya itu. Tapi lakukan dengan teliti, juga janji untuk membantu Tuan Shen masih berlaku. Sebarkan berita. Saat kerjasama antara keluarga Jun dan Shen berakhir di sini, seseorang yang tidak bisa membedakan permata dari mata ikan tidak mungkin bisa mengelola perusahaan dengan baik. Dimengerti, Direktur Shen. Ditolak, tapi tetap bersikeras. Sepertinya Nona Jun terhadap Tuan Shen ini merasa cukup spesial. Halo. Direktur Su kami menemukan bahwa Li Manqi dan Tuan Muda Jiang punya putra berusia 5 tahun, bernama Shen Shuhan. Tuan Muda Jiang pergi ke Club Rose kali ini, karena Li Manqi menggunakan putra mereka sebagai ancaman. Begitu rupanya. Jangan khawatir, Han Jiang. Orang yang kau lindungi dengan nyawamu. Aku tidak akan membiarkannya menderita. Luka sekecil apapun, rasa sakit yang kau derita. Di keluarga Li akan kubalas 100 kali lipat. Shuhan. Shuhan, cepat bangun. Tuan Nyonya Besar ingin Anda datang. Tuan Su, bangunan ketiga di sana adalah kediaman keluarga Li. Dimengerti. Hal-hal yang kukatakan padamu, apa semuanya sudah jelas. Aku ingat Tuan Su, Anda membantu putra saya menemukan pekerjaan yang bagus dan mencarikan suami saya, rumah sakit dan dokter terbaik. Mulai sekarang urusan Anda adalah urusan saya. Ingat, mulai sekarang aku adalah Shen Han Jiang. Pulanglah sekarang. Apa-apaan, Tuan? Disunok pada swendapatkan eh. Berlutut sekarang juga. Bibi Zhao ambilkan tongkat keluarga. Bibi Zhao ambilkan kayu pemukul keluarga. Tapi tunggu apa lagi, cepat pergi. Baik, Nyonya. Nenek, aku mohon jangan pukul ayah. Xiaohan, jangan takut. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menindas ayahmu lagi. Sekarang takut, ya biar ku beritahu. Sudah terlambat. Tiang biasanya kamu gunakan. Untuk memukulnya, benar kan? Akan kupukul kau sampai mati, kubunuh kau, kubunuh kau. Dasar anak sialan, aku menyuruhmu mencuci buah, dan kau masih saja berlama-lama membuat manci dan aku menunggu begitu lama hari ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Hentikan, akan kubunuh kau. Hentikan, kenapa kau berteriak akan kupukul kau sampai mati? Kalau ibu memukulmu, terima saja. Orang tua mendisiplinkanmu itu sudah seharusnya. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menjadi pecundang. Semakin kupikirkan, aku semakin marah. Ini membuatku sangat kesal, kubunuh kau. Kan pukul sih sampai mati. Aku akan membunuhnya. Ayah? Ibu? Siapapun, tolong aku. Dasar kau anak tidak berguna. Sepertinya aku belum memukulmu dengan cukup keras. Kau benar-benar berani muncul di acara putriku pesta pertunangan untuk membuat keributan.
Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Jadi, semua luka di tubuhnya ini semuanya disebabkan olehmu, benar kan? Lepaskan aku. Xiaohan pergi sembunyi di sana dan ingat untuk tutup matamu. Oke Xiaohan, dengarkan ayah. Kau apa yang kau lakukan, ku beritahu kau jika kau berani menyentuhku. Saat Manci kembali nanti dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Baiklah, ia ingin lihat bagaimana tepatnya dia tidak akan melepaskanku. Di tangan yang biasanya kau gunakan untuk memukulnya, benar kan? Karena kau begitu tidak punya hati. Aku akan memberinya pelajaran atas namamu hari ini. Kau monster tak punya hati. Menyiksa menantumu sendiri. Kau lebih buruk dari binatang menyiksa cucumu sendiri. Berhenti memukulku dan akibat membantu penjahat. Sama sekali tidak menyesal. Aku akan telepon Manci. Suruh dia pulang dan memberimu pelajaran. Baiklah, aku malah menantikannya. Xiaohan, ayo pergi. Lin Yuan, aku tuh membiawakan makan siang untukmu. Apa yang kau lakukan di sini, hal kecil saja tidak bisa kau tangani. Sekarang semua orang di Xincheng menyebutku perusak hubungan orang yang menggoda istri saudaranya sendiri. Lin Yuan, biar ku jelaskan, aku juga tidak tahu. Kenapa bocah ingusan Shen Hanjiang itu bisa jadi gila seperti itu aku? Aku tuh hanya tidak bisa berpikir jernih. Dan membiarkannya mempermainkanku. Tapi jangan khawatir, aku sudah memanfaatkan Xiaohan sebagai kartu asti. Bocah itu tidak akan berani membangkang padaku. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Tidak ada gunanya. Pesta pertunangannya sudah hancur. Gara-gara ini, ayahku. Bahkan kehilangan kesepakatan dengan keluarga Jun. Keluarga Shen kita. Sekarang punya lubang keuangan yang besar. Semua orang di Xincheng sedang menunggu keluarga Shen menjadi bahan tertawaan. Jangan terlalu cemas, dengarkan aku. Begitu aku mengirim Shen Hanjiang bocah ingusan itu ke tempat grup Wan Sheng, Nyonya Zhang dan grup Fuan, tempat tidur Nyonya Ma, aku akan mendapatkan investasi besar. Lalu aku akan membawa orang untuk menggerebek skandalnya di tempat. Dengan begitu, bukankah kita akan terbukti tidak bersalah? Lalu aku akan menggunakan uang itu sebagai mas kawin. Dengan cara ini, lubang dana ayahmu akan tertutup dan pernikahan kita akan berjalan lancar dengan sendirinya. Sayang kau memang penuh dengan ide cemerlang. Sudahlah, jangan marah. Jangan marah lagi ya. Halo ibu, ada apa? Putriku Shen Hanjiang memukulku. Apa bocah kurang ajar itu? Aku akan segera pulang sekarang. Ayah, lihat gambarku. Shen Hanjiang, kau benar-benar cari mati beraninya kau memukul ibuku. Nyonya Zhao bawa Xiaohan ke lantai 2. Baik. Wah, bocah ingusan ini. Baru beberapa hari tidak kuberi pelajaran. Kau sudah berani bertingkah ya? Li Manci. Nona Zhao, Nona Sun, Nona Wang, apa yang kalian semua lakukan di sini? Nona Zhao, Nona Sun, Nona Wang, sedang apa kalian di sini? Masih mau pura-pura bodoh ya, serang dia. Bagus, pukul dia. Nona-nona sekalian, kalian main hakim sendiri, pasti ada alasannya. Preferensi. Li Manci, biar ku tanya padamu, kami bertiga sedang di karaoke. Sekelompok orang tiba-tiba masuk dan langsung memukuli kami. Mereka bilang kau yang menyuruhnya. Sungguh bukan aku. Tidak. Aduh. Nona yang baik putriku. Sangat ingin menjilat kalian. Mana mungkin dia menyuruh orang memukul kalian, pasti ada salah paham. Ini cuma salah paham. Apa kau punya bukti? Kalau tidak ada bukti, aku akan menuntutnya sampai tuntas. Tidak, tunggu dulu, Nona San. Coba pikirkan, siapa yang mau memukul orang, lalu langsung mengaku siapa bosnya? Benar sekali. Pasti ada orang yang mencoba menjebaknya. Pasti si pecundang ini
Dia yang menyewa orang-orang itu di antara semua orang di sini. Cuma dia yang punya dendam pada kita. Shen Hanjiang, berani sekali kamu hari itu. Kita belum cukup puas bersenang-senang. Oh ya, karena aku tidak menghabisi kalian bertiga, kalian seharusnya berterima kasih padaku. Kamu cari mati. Menghadapi orang seperti dia, bukankah kita harus membuatnya lebih seru? Benar. Setiap utang ada penagihnya. Kalian bertiga para nona, selamat bersenang-senang. Enya kau, kami pergi. Laki cantik. Mengenai hari itu, aku sudah cukup baik melepaskanmu. Hari ini akan kubuat kau berlutut dan memohon. Begitukah? Kalau begitu aku ingin lihat siapa yang akan berlutut hari ini. Tunggu apa lagi? Serang dia. Semuanya serang dia. Siapapun yang menangkapnya akan mendapat hadiah 100.000. Wobutek, sobat tidak jadi sekuat ini. Kau pikir uang bisa membuatmu melakukan apa saja? Akan kubunuh kau. Gila bocah ini, gila lari, dia orang gila. Bukankah kau senang menyiksa pria? Aku salah, kami salah. Aku akan memberi uang. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Ambil semuanya. Apa ini cukup? Seorang pembunuh harus siap membayar dengan nyawanya. Apa gunanya uang? Yang aku inginkan adalah membuat mereka yang menyakiti saudaraku membayar dengan darah. Dasar brengsek, beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. 3 keluarga besar tidak akan melepaskanmu. Belum paham juga situasinya, hanya 3 keluarga besar tidak ada artinya bagiku. Suekan, aku ingin 3 keluarga besar bangkrut sepenuhnya di Xincheng. Shen Hanjiang berhenti bersandiwara. Timnya keluarga besar kami adalah penguasa Xincheng. Tuan Sun, Tuan Zhao, Tuan Wang gawat nih. Keluarga Sun, Zhao, dan Wang sudah bangkrut. Apa? Astaga, mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Kita tidak boleh merusak kesenangan ketiga nona itu, tidak bisa begitu. Mana mungkin? Penipu ini beraninya dia memukulku. Hari ini aku harus melihatnya sendiri. Betapa melangnya dia dipermainkan. Baru setelah itu aku akan puas. Kau bukan Shen Hanjiang, sebenarnya siapa kau? Benar sekali. Aku adalah saudara kandung Shen Hanjiang. Su Qingmo. Su Qingmo. Kau adalah CEO Fengming Group, orang yang mendominasi Eropa. Sennheiser Financial. Su Qingmo. Iu. Kenapa aku tadi mendengar sesuatu tentang Su Qingmo? Kayak terlalu jauh. Itu dengar dengan jelas. Ibu, bagaimana kalau kita pulang dulu? Kita merusak kesenangan ketiga pewaris itu. Kita kembali lagi besok, aku yakin Shen Hanjiang sudah mati. Ayo pergi. Tuan Su, kami tidak bermaksud menyinggung saudaramu. Tolong lepaskan kami. Tuan Su, tolong kasihanilah kami. Tuan Su, lepaskan kami. Tuan Su. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami, ampuni kami. Sudah terlambat sekarang. Saat saudaraku memohon padamu, kenapa kalian tidak melepaskannya? Kami. Tuan Su. Seret mereka pergi. Kubur mereka hidup-hidup. Baik, Tuan.
Tuan Su. Tolong jangan ampuni kami. Tuan Su. Xiao Jiang. Akhirnya aku membalaskan dendamu. Tapi, kapan kamu bisa bangun? Sayang pria itu pasti sudah disiksa sampai mati. Putriku tersayang, caramu adalah yang terbaik. Kamu benar-benar membantuku melampiaskan semua kekesalan ini. Ibu, ini masih sakit. Iya. Sakit sekali. Ayo pergi. Shen Hanjiang. Shen Hanjiang. Bagaimana bisa kamu masih hidup di mana ketiga pewaris itu? Nona, Anda belum tahu ya, 3 keluarga besar itu sudah bangkrut. Dan ketiga pewaris itu sudah kabur membawa uangnya. Apa katamu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah Shen Hanjiang yang melakukannya? Tidak. Mustil. Bahkan aku pun tidak punya kekuatan seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa? Ini pasti kebetulan saja. Kalau begitu kali ini dia benar-benar beruntung. Bisa lolos seperti itu. Asyam, karena kamu sudah usah kembali utang dipotek dari semalam. Bukankah seharusnya kita menyelesaikannya dengan benar? Berani-beraninya kamu perhitungan denganku utang ibuku belum? Ibumu pantas mendapatkannya. Manci, kamu lihat itu saat kamu tidak ada, dia beginilah dia menindasku. Shen Hanjiang. Sepertinya kamu punya nyali yang besar. Kamu benar-benar cari mati ya? Apa masih mau membela ibumu? Apa kami anak takut bahwa reputasimu karena menyiksa suami dan anakmu serta menggoda saudaramu Ken terbongkar? Kamu. Tidak mungkin. Kesan keluarga Shen terhadapku sudah cukup buruk jika mereka tahu bahwa aku menyiksa Shen Hanjiang. Lagi pula aku masih membutuhkannya untuk mendapatkan investasi bagiku. Sudahlah, aku akan melepaskannya hari ini. Kau ini benar-benar. Ibu. Jiang, begini kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada jin kita masih keluarga kan? Jangan simpan dendam lagi. Manci kau. Jiang. Dulu itu semua salahku, kau sudah melampiaskan kemarahanmu. Kita tahu mari kita lupakan yang sudah berlalu dan hidup rukun bersama mulai sekarang. Baiklah. Mana mungkin si manis itu bisa hidup rukun? Aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu lagi terhadapku. Baguslah jika kau berpikir begitu. Sebenarnya, di perjamuan kemarin aku juga ingin kau berubah pikiran. Sekarang setelah kau bersedia kembali, itu sangat bagus. Apa kau serius, Jiang? Jiang, aku berjanji padamu, mulai sekarang aku akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Ibu ke depannya, kurangi menyalahkan Jiang dan belajarlah untuk lebih baik padanya. Jiang, besok Nyonya Zhang dari grup Wansheng dan Nyonya Ma dari grup Fuan akan mengadakan pesta koktail di Menara Wanxiang. Saat waktunya tiba, kau ikutlah denganku. Itu juga akan membantu meredakan rumor belakangan ini. Tentu. Aku tahu si bodoh ini tetap semudah itu ditipu. Untuk besok bersiaplah. Setelah aku pulang kerja, aku akan menjemputmu. Kita pergi bersama. Oke. Sudah larut, istirahatlah sayang. Basikan. Manci. Apa kau benar-benar berencana membiarkan pria itu pergi? Ibu, bagiku dia masih ada gunanya. Kau kena renhenan kau elmon hari ini. Aku mati Tiawan membuatnya membayarnya. Bagus. Kita benar-benar tidak boleh melepasnya. Ya. Hei Sui Chan, bantu aku selidiki Nyonya Zhang dari grup Wansheng dan Nyonya Ma dari grup Fuan serta Li Manci. Rencana licik apa yang sedang mereka lakukan lagi? Tuan Su, Li Manci dan Zhang Xiuping dari grup Wan Hesheng, Ma Hua dari grup Fuan. Mereka benar-benar berkomplot. Di permukaan mereka adalah orang-orang terpandang dan sukses, tapi kenyataannya, mereka sama saja liciknya. Di balik layar mereka sudah banyak melakukan bisnis ilegal, kabarnya. Mereka bahkan suka berbagi pria yang sama secara pribadi dibandingkan dengan Nona San dan kelompoknya metode mereka. Bahkan lebih kejam dan bengis. Oh, Isner benar berani main trik lama yang sama lagi. Dia benar-benar cari mati.
Jadi Tuan Su, apakah Anda masih ingin pergi? Ya. Ada tu saja aku kuat ubam. Aku akan pergi. Sekarang distos menyelesaikan hadaku yang segitu mewah untukkah jika aku tidak muncul? Bukankah aku akan merusak suasana? Penakut dan lemah penurut itu tidak terdengar seperti dia. Apakah kau pikir kamu tidak salah menyelidiki orang? Aku yakin. Menurut teman-teman Limanci, mereka pernah melihat Limanci dan ibunya memerintah. Shen Hanjiang sesuka hati di rumah keluarga Li, dibandingkan dengan pria di pesta pertunangan kemarin, dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Aku rasa mungkinkah sesuatu telah terjadi yang menyebabkan perubahan kepribadian yang tiba-tiba. Perubahan karakter yang total. Perubahan karakter yang total, mungkinkah seseorang menjadi begitu logis dan tenang? Kalau begitu, Shen Hanjiang ini cukup menarik. Nona Jun, aku baru saja menerima kabar Limanci berencana untuk membawa Shen Hanjiang ke perjamuan yang diadakan oleh Zhang Xiuping dan Ma Hua. Zhang Xiuping. Apakah itu orangnya yang baru saja mengirimkan undangan? Ya, aku tadi hendak menolaknya atas namamu. Tidak perlu. Kata Sam Marcel. Aku akan joteng sendiri. Nona Jun, bukankah Anda selalu meremehkan menghadiri perjamuan yang tidak berarti ini? Ini kedua kalinya Anda membuat pengecualian. Pierre. Bercantik di situ. Manci belum pulang, mau pergi kemana kamu? Kenapa aku harus menunggunya? Dia itu istrimu? Tentu saja kamu harus menunggunya. Kamu menumpang di rumah keluarga Li, hidup dari uangnya. Harusnya kamu tahu diri dan mengutamakannya dalam segala hal. Kamu mengerti? Emangnya Limanci itu siapa? Kenapa aku harus menunggunya? Dan kamu pikir kamu itu saya atas mau itu siapa? Apa hakmu memerintahku? Kamu. Terserah. Aku tidak mau berdebat denganmu. Kamu pergi sana sekarang. Dasar pecundang, begitu kamu pergi, lihat saja bagaimana aku akan menghadapi bocah ini. Kamu mau menyentuh Xiaohan, apa kamu pikir aku sebodoh dirimu? Xiaohan, jam tangan ini adalah hadiah dari ayah. Kalau nenek tua ini berani memukulmu, memarahimu, atau memerintahmu, tekan saja tombol ini, ayah akan menerima pesan dan datang melindungimu. Shen Hanjiang, kamu apa maksudmu bicara begitu? Aku peringatkan jangan melampaui batas. Bukti kalau putrimu berselingkuh dengan Shen Linyuan masih ada di ponselku. Kalau kamu berani melakukan sesuatu pada Xiaohan di belakangku, aku akan segera menyebarkan video itu dan menghancurkan reputasi keluarga Li. Kamu? Xiaohan, anak pintar, tunggu ayah pulang ya. Kalau begitu ayah harus cepat pulang. Pasti. Di mana Shen Hanjiang? Bukannya aku menyuruhnya menungguku di rumah. Dia tidak bisa menunggu, dia sudah pergi sendiri. Dia bahkan bilang, apakah Limanci masih pantas untuk kutunggu? Duh, putriku pria ini, menurutku dia cuma orang yang tidak tahu berterima kasih. Lebih baik kamu cari cara untuk menyingkirkannya. Jangan biarkan aku melihat wajahnya lagi. Pria ini, Nyonya Zhang dan Nyonya Masuka melihat pria yang berpakaian rapi, suami rumah tangga yang bersih. Sebenarnya aku berencana untuk mendandaninya dengan bagus malam ini, tapi dia tidak ada. Ketika dia menyadari sesuatu. Haruskah kita membawanya kembali? Tidak perlu, asalkan dia pergi ke sana malam ini, yang menantinya hanyalah neraka. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Aku telah di aksi andalai Tuan Muda Keluarga Shen. Aku datang bersama keluarga Shen dan keluarga Li. Tuan Muda Keluarga Shen, kau pikir aku belum pernah melihatnya? Tuan Muda Keluarga Shen sudah masuk bersama Tuan Shen dan Nyonya Shen, pria tampan sepertimu. Aku sudah sering melihat orang sepertimu selalu berusaha keras untuk mendekati wanita kaya. Pergi sana, jangan menghalangi jalan. Tuan Su, haruskah aku pergi dan mengungkap identitas kita? Belum waktunya untuk mengungkap siapa kita. Apa kalau tidak lihat aib yang kuastekan jika kau tidak pergi sekarang, itu aku akan berpasang tahu teknik sebuahkan. Dia bersamaku sekarang, bisa kami masuk sekarang? Presiden Jun, karena dia bersamamu, silakan Anda duluan.
Itu Junji. Perjamuan malam ini mungkin tidak akan tenang. Tuan Shen, Anda mungkin ingin menggunakan pengaruh saya. Nyonya Zhang, Nyonya Ma. Semuanya sudah diatur, ya? Ayah mertua, ibu mertua. Jangan sok akrab dulu. Kami belum sedekat itu. Jika tidak ada urusan lain, nanti jangan mendekat. Puas kau? Di mana pria itu? Bukankah kamu bilang akan memberiku tontonan menarik hari ini dan memberinya pelajaran? Jangan Kantuwati. Kupikir kamu tidak akan tega. Mana mungkin pria itu? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutmu saja, mana mungkin aku. Bukankah itu dari keluarga Jun Genius Business yang menguasai pasar di usia 20? Si Genius Business, Junji, kudengar kerajaan bisnisnya sudah mendunia dan asetnya mencapai triliunan. Bukankah itu orang yang waktu itu yang mengacaukan pernikahan Shen dan Li? Mantan Zimi suami Li Manqi, Shen Hanjiang. Kenapa dia di sini bersama Presiden Jun? Mungkinkah mereka? Jangan lupa tujuanmu datang hari ini. Tak kusangka Anda akan hadir langsung, Presiden Jun. Kalau aku tahu Tuan Ma dan aku akan turun sendiri untuk menyambut Anda. Jangan nanti bisa kamu datang ke sini bersama Presiden Jun. Mungkinkah bahwa engkau dan Presiden Jun sudah saling kenal? Wah, kakak. Aku tidak menyangka bahwa meski sudah menikah, pesonamu di mata wanita masih tetap sekuat dulu. Tapi karena kamu selalu terkurung di rumah sepanjang hari, bagaimana kamu bisa kenal Presiden Jun mungkinkah di balik layar? Si muka cantik Shen Hanjiang ini berani menggoda Junji tepat di hadapanku. Apakah dia sudah berhubungan dengannya? Yang kan bicara padaku. Ku agak gila kebersihan. Aku sudah banyak mendengar tentang Anda. Presiden Jun tadi, aku tidak membawa undangan di depan pintu. Terima kasih sudah turun tangan membantu. Bukan dapat tidak perlu sungkan, Tuan Shen. Semua berondong tampan di masa lalu pasti akan melakukan apapun untuk mendekati Presiden Jun. Tapi Tuan Shen yang satu ini malah mencoba menjaga jarak dari Presiden Jun di depan umum. Presiden Jun. Terkadang. Anda harus lebih waspada, jangan tertipu oleh tipu daya para pria bermuka cantik ini. Wah, Anda sedang mencoba mengatur? Aku. Tuan Shen demi menghargai tahun-tahun keluarga Shen membesarkanku, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Tapi aku harap Anda bisa mengawasi putra Anda dan hentikan dia membuat masalah lagi. Kalau tidak, video-video isi tua. Hanjiang, adikmu hanya sedang tidak dewasa. Jangan dimasukkan ke hati. Aku akan membawanya keluar sekarang dan memberinya pelajaran. Aku. Lin Yuan ya? Kerjai dia untukku, hancurkan dia selamanya. Jangan khawatir. Jadi begitu ya. Kalau begitu, atas nama suamiku. Terima kasih, CEO Jun. Sebentar lagi, kami berdua akan bersulang secara pribadi untukmu. Kamu benar-benar tidak kenal CEO Jun. Apa? Olsnar benar ingin aku mengenalnya? Tapi menggunakan suamimu untuk cari muka di kalangan elit, bukankah itu trik biasamu? Sayang, bukankah tadi kita sudah sepakat? Biarkan yang lalu berlalu. Hari ini adalah pesta koktail yang diadakan oleh Nyonya Zhang dan Nyonya Ma. Mari naik aksen bersama dan bersulang untuk mereka. Li Manqi, kamu benar-benar watakmu memang tidak bisa berubah. Hari ini akan kubuat kamu merasakan bagaimana rasanya dipermainkan. Nona Li, Tuan Shen. Senang bertemu denganmu. Nona Li, kamu rendah hati sekali. Kamu selalu bilang ke semua orang bahwa suamimu bukan siapa-siapa. Tapi melihatnya hari ini, dia sungguh luar biasa. Jiang,
Mereka berdua adalah orang yang sering kuceritakan padamu Nyonya Zhang dan Nyonya Ma. Dalam bisnis, mereka banyak membantuku. Mari kita bersulang untuk kedua nyonya ini. Maaf sekali suamiku tidak kuat minum, aku akan membawanya ke toilet untuk bersih-bersih. Tuan Jun mengenai kerja sama kita. Terakhir kali ada investasi di perusahaan kami. Bagaimana menurut Anda? Maaf, aku mau ke toilet. Apa ada orang di sana? Tuan Zhang, semuanya sudah diatur, kuharap Anda dan Tuan Ma bersenang-senang. Selamat menikmati. Ayah, mertua, ibu mertua. Bukankah sudah kubilang, jangan mendekatiku jika tidak ada hal penting. Tunggu sebentar, aku tahu. Apapun yang kukatakan sekarang, kamu tidak akan percaya padaku. Tapi, aku akan membuktikannya. Sini. Tadi kamulah yang membawa suamiku ke toilet, kenapa lama sekali, dan dia masih belum kembali. Suami Anda tadi. Aku tidak melihat apa-apa. Kenapa kamu gugup sekali? Katakan saja apa yang kamu lihat. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan sekarang juga. Aku akan bicara. Setelah pria itu masuk ke toilet, aku pergi. Tapi aku juga melihat. Aku melihatnya membawa dua wanita masuk bersamanya. Apa katamu? Ini beneran Tuan Muda Shen ternyata aslinya kayak gini kalau lagi sendirian. Tonton aja, siapa peduli beneran apa enggak, yang penting gosipnya seru. Limanci, sebenarnya apa yang mau kamu lakuin? Apa kamu sengaja mau bikin malu keluarga Shen? Apa kamu? Ayah mertua. Kok ayah bisa bilang kalau aku mau bikin malu? Ayah dan ibu mertua asisten Zhou. Dia cuma dihasut oleh Shen Hanjiang. Makanya CEO Jun nolak kerjasama sama ayah. Kalau kita bisa bongkar kedok aslinya. Set bit loss and kesalahpahaman sama CEO Jun. Max sekerjasamanya. Benar juga. Kok aku nggak kepikiran ya? Kalau kesalahpahamannya beres. Maka kesepakatanku sama CEO Jun bisa jalan lagi. Tepat sekali. Bisa jalan lagi. Cepetan bawa aku ke anak durhaka itu. Ayo jalan. CEO Jun. CEO Jun. Lihat otot dadanya itu, tubuh Tuan Muda Shen bagus banget. Lepasin bajunya. Biar aku main-main sama kamu. Tuan Muda Shen beneran selingkuh dari CEO Lee di depan semua orang. Kasihan CEO Lee. Shen Hanjiang. Keluar kamu, Shen Hanjiang, keluar. Kamu nyari aku. Kamu nyari aku. Lagi cari aku. Sedang apa kau di sini? Pelayan. Jangan khawatir. Minumlah. Pergi ke toilet. Aku baru saja dari kamar mandi dan kembali untuk mencarimu, tapi kau sendiri bukannya berada di aula perjamuan, malah sedang apa di sini? Tapi tadi kau jelas-jelas. Kalau kau ada di sini, lalu siapa orang yang di dalam? Siapa yang ada di dalam, buka saja dan lihat sendiri. Limanci Shen Jiwan. Hari ini akan kubuat kau merasakan rasanya dihina oleh semua orang. Limanci Shen Linyuan, neraka pribadimu baru saja dimulai. Bukankah itu Lin Yuan? Apa yang dia lakukan di sini? Siapa sangka pewaris asli keluarga Shen ternyata pandai bersenang-senang. Ini benar-benar mengejutkan.
Itu bahkan belum semuanya, karena kejadian di aula tadi Tuan Jun sudah membatalkan kerjasama dengan keluarga Shen. Dan sekarang Shen Linyuan ini tepat di depan mata Tuan Jun sudah membuat kekacauan yang memalukan. Sepatutnya. Keluarga Shen akan benar-benar masuk daftar hitam keluarga Jun. Tuan Shen, putramu benar-benar membuatku takjub hari ini. Tidak, Tuan Jun. Lin Yuan bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Ya benar, ini salah paham, benar-benar salah paham. Tuan Jun. Kenapa belum menyeret bocah ini keluar dari sana? Aduh anakku. Lin Yuan. Tun Jun, tentang apa yang terjadi hari ini pasti ada kesalahan. Aku pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Dan memberimu penjelasan yang memuaskan. Ayah. Dasar kau memalukan. Apa kau tidak punya rasa malu? Melakukan sesuatu yang begitu menjijikan, reputasi keluarga Shen sudah benar-benar hancur olehmu hari ini. Di mana kedua wanita itu? Saat kami di toilet tadi, Kami hanya lihat Tuan Shen sendirian. dicekoki obat. Seseorang menaruh sesuatu di minumanku. Itu Shen Hanjiang. Itu kau-kaulah yang memberikan Lin Yuan minuman yang dicampur obat itu. Ya. Shen Hanjiang. Kaulah yang menjebakku, kau menjebakku. Menaruh obat di minuman. Apa kamu punya bukti, Shen Linyuan? Aku sama sekali tidak bersentuhan fisik denganmu. Semua orang di sini bisa menjadi saksinya. Aku, Li Menchi. Bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau itu Xiao Jiang? Aku tidak sengaja mendengarnya. Aku dengar dia menelpon dua wanita mengatakan untuk bertemu di toilet. Ayah, ibu kalian harus percaya padaku. Dua wanita. Begitukah? Kalau begitu beritahu kami. Siapa kedua wanita itu? Aku. Kamu tidak tahu. Takut menolakkannya kalau begitu. Biar aku jelaskan situasinya pada semuanya. Seluruh lantai 2 Menara Wan Xiang hanya ada tamu dan staf. Semua staf sudah diikat, jadi hanya tersisa para tamu. Siapapun yang tidak ada di sini adalah tersangka utamanya. Bukankah begitu Nyonya Zhang, Nyonya Ma? Aku baru saja melihat Nyonya Zhang dan Nyonya Ma baru saja kembali. Mereka berdua tadi tidak ada di sini. Mungkinkah mereka berdua adalah dua wanita yang kamu maksud? Apa itu benar? Omong kosong apa ini? Apa yang kamu bicarakan? Aku dan Nyonya Ma pergi keluar untuk mencari udara segar. Apapun yang terjadi di sini, aku tidak tahu apa-apa. Oh, kebetulan sekali mencari udara segar. Nah, perjamuan ini diselenggarakan oleh Nyonya Zhang dan Nyonya Ma. Sekarang ada masalah yang terjadi. Bukankah kalian harus bertanggung jawab? Benar sekali Nyonya Zhang, Nyonya Ma. Seseorang hari ini di perjamuan yang kalian selenggarakan telah dibius. Kalian berdua tidak bisa lepas tangan begitu saja. Bagaimanapun juga, hari ini kalian harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Ya. Tulisan. Beri kami penjelasan. Jelaskan semuanya. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Shen Hanjiang menyeret Nyonya Zhang dan Nyonya Ma ke dalam ini, atau investasinya akan hancur lagi. Tutup mulutmu. Nyonya Zhang dan Nyonya Ma bukanlah orang yang boleh kamu singgung. Shen Hanjiang, aku peringatkan kamu. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada Xiao Han, sebaiknya kamu diam. Li Manci, begitulah cara Xiao Jiang diancam olehmu menggunakan Xiao Han hingga terjerumus ke jurang selangkah demi selangkah. Li Manci, tamparan ini buat ngajarin kamu cara bicara yang benar. Tuan dan Nyonya Shen ada di sini, dan kamu malah ngomong sembarangan di sini, memalukan sekali. Shen Hanjiang, kamu berani-beraninya mukul aku. Di tempat umum begini jaga sikapmu. Bukan aku. Enggak. Jangan kesini, mundur. Bicara. Apa wanita itu kamu? Bukan aku. Bukan aku, jangan mendekat menjauh dariku. Apa ini masih orang yang sama Shen Hanjiang yang penakut itu? Kalau begitu, wanita itu pasti Presiden Ma. Jangan-jangan kesini. Aku sarankan kamu pikir baik-baik sebelum bicara. Kalaupun itu aku, terus kenapa Shen Hanjiang? Kamu berani mau membunuh orang di depan semua orang, Ci? Beruntung kali ini aku nggak tidur sama kamu. Anggap saja kamu beruntung.
jadi wanita itu? Adalah kalian berdua. Dan obat-obatan itu juga jebakan kalian berdua. Tolong, siapapun cepat kemari, tolong. Tangkap orang gila ini. Dan kurung dia, Satpam. Ini sama sekali nggak mirip Shen Hanjiang yang ada di rumor. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku akan bicara. Li Manci yang menaruh obat di minumannya. Dia ingin memanfaatkanmu untuk mendapatkan investasi dari Pak Zhang dan aku. Dia sengaja menaruh obat di anggurnya dan menjebakmu untuk pergi ke toilet. Mengenai kenapa Shen Linyuan berakhir di sana, aku tidak tahu apa-apa. Trik kecilmu itu, beraninya kamu mencobanya padanya. Sepertinya kekhawatiranku, tidak perlu Pak Shen Anda selalu berhasil mengejutkan orang. Pak Jun, jika Anda kesini untuk membuat masalah, aku sarankan Anda berpikir 2 kali sebelum bertindak. Enggak. Sebenarnya aku merasa permainan ini cukup menarik. Pak Shen, bisakah Anda memberiku kesempatan untuk ikut bersenang-senang? Kalau begitu terima kasih Pak Jun. Apa itu benar? Bukan aku. Pak Ma dan Pak Zhang biasanya berlagak suci sekali, tapi secara pribadi mereka melakukan hal-hal kotor seperti itu. Benar-benar menjijikan, ya. Li Manci ini bersekongkol dengan mereka. Dia benar-benar keterlaluan. Dasar kau. Aku sudah tahu kamu punya niat buruk. Orang sepertimu masih ingin menikah dengan putra Kuci. Seumur hidupmu, jangan pernah bermimpi untuk memiliki hubungan apapun dengan keluarga Shen. Kenapa kamu memberitahunya? Semua ini. Shen Hanjiang. Kamu tahu minumanku sudah diberi obat, tapi kamu sengaja menukarnya. Apa kamu mencoba menghancurkanku? Kamu ingin menghancurkanku, kan? Ayah. Ibu. Dialah yang menjebakku. Dia punya motif tersembunyi. Dia sengaja menjebakku. Kalian harus menuntut keadilan untukku. Suruh dia berlutut dan minta maaf. Hanjiang, kamu jelas tahu ada yang salah dengan anggur itu. Kenapa kamu tidak memperingatkan saudaramu? Apa kamu mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam padanya? Teganya kamu sekejam itu? Benar sekali, Shen Hanjiang jelas-jelas tahu anggurnya sudah dicampur sesuatu. Kenapa dia tidak memperingatkan Shen Linyuan? Apa ini karena kejadian di pernikahan itu? Dia sengaja ingin balas dendam. Shen Hanjiang ini bukan orang baik juga. Saya percaya pada karakter Tuan Shen, tindakannya ini. Pasti ada alasannya. Aku baru bertemu dengannya sebenarnya. Demisa pas, ya tes apa lari. Kenapa dia berkali-kali membantuku terus-menerus? Tuan Shen, Nyonya Shen. Apa kalian benar-benar mengira putra kalian begitu polos? Sponi, coba dengerin ini. Jika kalian bisa membantuku, menghukum orang itu dengan benar, biarkan aku melampiaskan kemarahanku. Jangan khawatir, Tuan Zhang dan Tuan Ma adalah pemain berpengalaman dibandingkan Nona San dan yang lainnya. Mereka jauh lebih ahli dalam menyiksa orang. Kali ini, aku jamin pecundang itu tidak akan selamat. Linyuan kamu. Shen Linyuan hanya berpura-pura menjadi korban yang tidak bersalah. Aku hampir merasa kasihan padanya. Ternyata dia sendiri yang mencari masalah. Menggoda kakak iparnya sendiri, menjebak saudaranya sendiri, dan sekarang dia berpura-pura tidak bersalah melempar kesalahan pada orang lain. Di seluruh Xincheng kau tidak akan menemukan orang lain seperti ini, Tuan Shen. Jika begini kelakuan keluargamu, keluarga Jun kami tidak sudi berurusan denganmu. Tuan Jun, tolong beri kami kesempatan lagi. Aku akan membereskan dan berikan sekarang juga. Dasar bajingan, bagaimana bisa keluarga Shen membesarkan seseorang yang tidak tahu malu sepertimu sampai berani melakukan hal yang begitu memalukan? Kau malah menyuruh Jiang untuk berlutut dan minta maaf padamu. Kurasa kaulah yang harus berlutut. Berlututlah, berlut dan minta maaf.
Kenapa aku harus melakukannya? Memangnya dia pikir dia siapa? Dasar anak kurang ajar. Beraninya kau menjawab, jika hari ini kau tidak berlutut dan minta maaf, keluarga Shen tidak akan menganggapmu anak lagi. Ayah. Tuan Shen, apa kalian sedang bersandiwara? Di hadapanku, memberinya obat. Menjebaknya merencanakan penyerangan. Kau cukup ahli dalam hal ini. Ini apa masalah ini bisa selesai hanya dengan permintaan maaf. Jiang, lalu apa maumu? Aku ingin dia melompat dari sini. Shen Hanjiang, kau pikir kau siapa? Apa yang kau lakukan? Inilah hutangmu pada Jiang. Lepaskan aku, ayah. Ibu. Lepaskan. Jiang Linyuan, Lepaskan aku. kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan mendekat. Atau aku akan mencekiknya sampai mati. Tenanglah. Kau mau melompat sendiri atau harus aku yang mendorongmu? Aku tidak mau memilih keduanya. Jiang, Aku akan melompat. Aku akan melompat. Linyuan, Linyuan, tetaplah tenang. Jangan. kakak, Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Linyuan, Hanjiang Shen Linyuan itu saudaramu, beraninya kau. Ini cuma lantai 2. Tidak akan membuatmu mati. Paling cuma patah tulang, istirahat sebentar juga sembuh. Limanci, lihat apa yang sudah kau lakukan. Mancun, mulai sosok jika ada orang di Xincheng yang berani bekerja sama dengan orang keluarga Li, maka mereka akan menjadi musuh Shen Jiwan. Hei ayah. Kau, jangan mendekat Shen Hanjiang, aku masih punya Xiaohan. Mundur. Limanci, apa yang kau takutkan? Aku cuma mau bicara padamu soal perceraian. Bagaimanapun, Xiaohan adalah anak Limanci. Aku harus menjauhkan Xiaohan dari keluarga Li dulu untuk menjamin keselamatannya. Cerai Shen Hanjiang, kau sudah membuat hidupku seperti neraka, dan sekarang kau mau meninggalkanku. Jangan mimpi. Lagi pula kau tidak punya kekuasaan atau pengaruh, dan tidak punya sumber penghasilan. Kalaupun kita cerai, hak asuh Xiaohan tetap akan ada di tanganku. Begitukah? Lalu bagaimana jika dalam 10 menit asetku melebihi milikmu? Apakah kalau begitu aku bisa mendapatkan hak asuh Xiaohan? Lelucon macam apa ini? Kau hanyalah orang rendahan anak angkat buangan keluarga Shen. Beraninya kau bicara besar di sini, baiklah. Jika dalam 10 menit asetmu bisa melebihi milikku, hak asuh Xiaohan akan kuserahkan padamu. Bahkan aku akan memberikan setengah aset keluarga Li sebagai hadiah. Siapa kau? Aku adalah asisten CEO Fengming Group Xiu Kan. Atas perintah Tuan Su aku di sini untuk mengundang Tuan Shen untuk bergabung dengan Fengming Group. Grup Fengming, mungkinkah yang menguasai Wall Street? Di negara A Grup Fengming, Tuan Su, mungkinkah dia orang yang dikenal sebagai Kaisar Financial Eropa, Tuan Su Qingmo? Shen Hanjiang ini beruntung sekali dia. Sampai bisa mendapatkan perhatian Su Qingmo. Halo kakek. Xiaoyi beberapa hari ini, luangkan waktu untuk pulang dan makan malam bersamaku ngomong-ngomong. Aku ingin memperkenalkan seseorang padamu untuk kamu temui. Siapa lagi kali ini tuan muda keluarga mana lagi yang mau kakek kenalkan? Aduh kakek, kan sudah kubilang aku tidak buru-buru menikah. Kamu tidak buru-buru, tapi aku yang buru-buru. Aku sudah tidak sabar menimang cicit sayangku. Dengar ya, kamu harus pulang bagaimanapun caranya. Lagi pula, orang yang kukenalkan kali ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan, siapa dia? CEO Group Fengming Su Qingmo. Aku mengikutinya jauh-jauh dari luar negeri sayangku. Kali ini kamu harus pegang erat-erat, kalau sampai dia lepas, aku tidak akan mengakuimu sebagai cucu lagi. Dia ternyata kenal Su Qingmo. Tuan Shen, Tuan Su, kami sangat mengagumi kemampuanmu. Dengan gaji bulanan 1 juta, dia dengan tulus mengundangmu bergabung ke grup Fengming ini adalah surat penunjukan yang dia tulis sendiri untukmu. Grup Fengming. Tidak mungkin berita tentang kembalinya grup Fengming. Kenapa aku tidak tahu? Pecundang seperti dia. Bisa-bisanya kenal Tuan Su. Orang hebat seperti itu. Aku bertaruh kalian hanyalah aktor yang dia sewa. Lihat baik-baik ini adalah stempel resmi grup Fengming. Siapa yang berani memalsukannya? Tuan Shen, Presiden Su sudah tahu apa yang terjadi padamu.
terhadap Limanci wanita yang menelantarkan suami dan anaknya. Dia sangat membencinya. Dia memutuskan untuk menyewa pengacara terbaik untukmu. Jangan khawatir, hak asuh pasti akan didapatkan. Keluarga Lee, semua yang mereka ambil darimu akan dikembalikan satu persatu. Aku tidak akan percaya, Shen Hanjiang. Kau ingin menyingkirkanku. Itu tidak mungkin. Kalaupun aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Dasar kau tidak tahu diri. Di depan grup Feng Ming, kau masih berani menyerang hari ini, atas nama Presiden Su. Aku akan memberimu pelajaran. Tangkap dia, pastikan dia sadar akan kenyataan. Tidak, benar. Aku mohon jangan berhenti. Limanci, saat kau memukuli Xiao Jiang dulu, pernahkah kau berpikir bahwa kau akan mengalami hari seperti ini? Ya ampun. Maj. Lihatlah dirimu, ini siapa yang melakukan ini padamu? Aduh, ibu sakit sekali. Di mana si pecundang Shen Hanjiang itu? Kenapa dia tidak ada di sini menjagamu? Jangan sebut-sebut si pecundang itu padaku. Ini semua salahnya. Dia menyuruh orang memukuliku sampai begini. Menci. Ini. Awasin sebenarnya tidak. Oh, benar. Hari ini aku menerima beberapa surat panggilan pengadilan semuanya tentang utang perusahaan. Manci. Bagaimana bisa kau punya utang sebanyak itu? Bukankah operasional perusahaan selalu berjalan baik? Apa yang sebenarnya terjadi? Bajingan-bajingan itu. Mereka jelas-jelas memberiku waktu untuk mengumpulkan uangnya. Dan sekarang mereka malah menjatuhkanku saat aku terpuruk. Manci, apa yang sebenarnya terjadi? Pak, jangan Pak Mabena. Halo Pak Jang, ini Xiaoli tentang yang kukatakan sebelumnya masalah investasi itu. Limanci, beraninya kau bicara soal investasi padaku. Di perjamuan kemarin kau benar-benar mempermalukanku. Aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Sudah sangat murah hati. Mulai sekarang jangan hubungi aku lagi. Halo, nomor yang Anda tuju. Sedang tidak aktif. Wanita sialan itu, dia benar-benar berani memblokirku. Manci, keluarga kita, apa kita benar-benar punya utang sebanyak itu? Shen Linyuan tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja. Benar. Shen Linyuan. Halo, ini dia. Halo Linyuan. Limanci, beraninya kau meneleponku biar ku katakan padamu kita sudah berakhir, jangan hubungi aku lagi. Manci. Lazit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aduh, bagaimana ini? Mana aku tahu semuanya sudah berakhir. Shen Hanjiang. Sedang apa dia di sini? Jiang. Keluarga Lee sudah diambang kebangkrutan. Hak asuh Xiaohan juga sudah aku dapatkan untukmu. Aku akan membalaskan dendammu. Pria yang terbaring di sini adalah Shen Hanjiang. Lalu siapa dia? Pantas saja Shen Hanjiang belakangan ini bersikap seperti orang yang berbeda. Ternyata dia sudah digantikan sepenuhnya, dasar binatang. Siapapun kamu, aku ingin kamu mati. Linyuan. Kenapa kamu masih mencariku? Bukankah sudah kukatakan padamu kita sudah berakhir? Linyuan, dengarkan aku. Kita semua sudah ditipu oleh pecundang itu, pria itu. Dia bukan Shen Hanjiang. Shen Hanjiang yang asli sedang terbaring di ranjang rumah sakit sekarang. Limanci, meskipun kamu ingin mendapatkanku kembali, kamu tidak perlu mengarang omong kosong seperti itu. Linyuan, percayalah padaku. Coba pikirkan, sejak pesta pertunangan itu, orang itu sudah seperti orang yang sama sekali berbeda. Shen Hanjiang yang asli sebelumnya bahkan tidak tega menyakiti seekor lalat pun. Maksudmu ada seseorang yang menyamar sebagai Shen Hanjiang hanya untuk menghancurkanmu dan aku? Dan selamat datang kami Stendalis Tanya Maungfaid. Abaya and Ibel dan Tuan Jun. Dengan jelas, maka kamu bisa mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Dan aku juga bisa mendapatkan kembali kerjasama dan investasi. Dengan begitu aku bisa memperkuat posisiku kembali di Xincheng.
Kamu tidak sedang membohongiku, kan? Aku bersumpah aku benar-benar tidak melakukannya. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Malam ini ayahku akan mengundang Tuan Jun dan pria itu untuk makan malam bersama kali ini. Aku tidak akan membiarkan ada kesalahan. Lin Yuan, jangan khawatir. Kali ini aku pasti akan memberi pelajaran pada bocah itu. Kakek Jun, aku baru saja kembali ke tanah air dan belum sempat menjengukmu. Setelah masa sibuk ini berakhir, aku akan datang menjengukmu. Baiklah, kakek akan menunggu. Hubungi kakek kapanpun kamu senggang. Oke. Halo? Jiang, apa kamu ada waktu malam ini? Kita bertiga sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Ku sibuk. Jangan tutup dulu. Ayah memang melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Ayah akan berterus terang padamu. Malam ini, Tuan Jun secara khusus memintamu datang. Ini menyangkut keluarga Shen dan kerja sama keluarga Jun. Apapun yang terjadi, kamu harus membantu ayah kali ini. Selama kamu mau datang, apapun permintaanmu akan ayah setujui. CEO Jun secara khusus mencariku. Kenapa CEO Jun ini gigih sekali, tapi terakhir kali dia memang cukup banyak membantuku. Baiklah, kirimkan waktu dan lokasinya. Aku akan ke sana malam ini. Bagus. Jam 7 malam ini, aku akan segera mengirim lokasinya. Tunggu, Tuan Su. Ada yang ingin kukatakan padamu. CEO Jun, terima kasih banyak atas kesediaan Anda untuk hadir dan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan keluarga Shen. Anda terlalu memuji Tuan Shen. Dengan pewaris seperti Tuan Shen Hanjiang yang begitu cakap dan berani. Keluarga Jun kami yang merasa terhormat. Anda terlalu rendah hati, CEO Jun. Kalau begitu, aku akan mengadakan rapat dewan besok untuk mengumumkan hak waris Hanjiang. Mulai sekarang, Hanjiang yang akan bertanggung jawab atas kerjasama dengan grup Jun. Kalau begitu, aku menantikan kerjasama dengan Tuan Shen. Bagus, mari. Aku tidak pernah setuju. Membiarkan Anda mengambil keputusan untukku. Itu batas benar. Tuan Shen dengan kekuasaan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Sebagai anggota keluarga Shen mewarisi bisnis ini adalah hal yang wajar. Ku dengar bahwa grup Shen mengalami masalah serius, kesenjangan pendanaan, dan Tuan Shen didepak oleh para pemegang saham. Kenapa memintaku membereskan kekacauan ini sekarang? Bukan begitu maksudnya. Aku bisa membereskan kekacauan ini, tapi aku punya satu syarat. Aku ingin Shen Lin Yuan meninggalkan keluarga Shen. Tidak, tunggu. Enya dari keluarga Shen. Aku sudah memberikan Tuan Shen kesempatan ini. Aku harap Anda tidak akan mengecewakanku. Oh, CEO Jun, apa yang Anda katakan? Jangan khawatir. Hanjiang Lin Yuan memiliki penilaian yang buruk dan menjebakmu beberapa kali. Aku akan kembali dan segera mengusirnya dari keluarga CEO Jun. Untuk rapat dewan dalam 3 hari ke depan, Anda harus hadir di sana. Jangan khawatir Tuan Shen, dalam 3 hari aku pasti akan datang. Nice. Aku akan mengamankan kesepakatan dengan keluarga Jun dulu untuk menutup defisit perusahaan. Begitu krisis berakhir, belum terlambat untuk membawa Lin Yuan kembali. Rubah tua. Menggunakan gelar pewaris kosong untuk menukarku dengan kesepakatan keluarga Jun, maka akan kutunjukkan padamu apa artinya kehilangan segalanya yang kau pertaruhkan. Tuan Shen, apa kau sedang menungguku? Tuan Jun, menyempatkan waktu di sela kesibukanmu untuk ikut campur dalam kekacauan keluarga Shen, bukankah itu hanya untuk mencariku jika aku tidak muncul? Aku akan dianggap tidak sopan. Mending Fartrek begitu Tuan Shen. Sepertinya kau tidak menganggapku sebagai teman. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras lagi. Tuan Jun, kau bercanda. Kau sudah berkali-kali mencariku, apa ini hanya kebetulan? Atau kau punya niat terselubung? Tentu saya aku punya niat terselubung. Aku hanyalah menantu benalu yang tidak berguna. Aku penasaran, Tuan Jun. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Shen Hanjiang, kau terlalu misterius bagiku. Sangat mempesona, aku tidak bisa menahan diri ingin lebih dekat denganmu. Jangan khawatir Tuan Shen, bagiku aku tidak pernah memaksa siapapun. Baik itu perasaan, ataupun rahasia, aku bersedia menunggu.
Sampai kau siap datang kepadaku sendiri. Sapa apa like? Rahasia. Mungkinkah Junji telah menemukan sesuatu? Yang satu adalah menantu keluarga Li yang lemah dan tidak berguna, yang lainnya adalah CEO Fengming Group, Shen Hanjiang. Mungkin aku harus memanggilmu Sucingmu, aku tidak tahu apa rencanamu, tapi entah kenapa. Aku bersedia membukakan jalan untukmu. Tuan Jun, aku hanya menemukan satu itu foto yang kabur. Aku tidak bisa menemukan hal lain. Apa kau begitu yakin bahwa mereka adalah orang yang sama? Tentu saja mereka bukan orang yang sama. Shen Hanjiang adalah orang yang ditindas, Su Qingmo adalah orang yang membalas dendam. Untuk soal kejar info cucu menantu yang sangat terkenal dihargai kakek, bagaimana mungkin dia hanya orang biasa? Cucu menantu, apa kau berencana untuk menikah? Mereka ke dia. Jika itu dia. Memang benar itu dia. Rapat pemegang saham diadakan sore ini. Pada saat itu, Presiden Jun dan semua pemegang saham grup Shen semuanya akan hadir. Kali ini, orang ini pasti tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Tuan Sulimanci dan Shen Linyuan sudah membawa pergi pasiennya dan juga membawa dokumen palsu itu. Kau mengerti. Kita mengadakan rapat pemegang saham hari ini. Pertama untuk berterima kasih kepada putraku Shen Hanjiang demi grup Shen, karena telah berhasil menjalin kerjasama dengan Presiden Jun kedua untuk membahas pemulihan status putraku Shen Hanjiang. Sisanya tidak perlu kamu khawatirkan. Terus tekan, tabib ajaib. Cui Jiangku sudah tertidur terlalu lama. Aku berharap di hari Han meninggalkan keluarga. Li Jiang bisa datang menjemputnya secara langsung. Dimengerti Tuan Su, aku akan mengawasi tabib ajaib Cui siang dan malam untuk memastikan dia menyembuhkan Tuan Muda Jiang secepat mungkin. Dia akan mewakiliku dalam menandatangani kontrak dengan Presiden Jun. Aku keberatan. Semuanya. Jangan tertipu oleh penipu ini. Shen Hanjiang yang asli ada di sini. Li Manci, Shen Linyuan, bukankah aku sudah memperingatkan kalian berdua? Tuan Shen, kali ini aku punya cukup bukti untuk membuktikan. Semuanya tolong lihat, ini adalah milik Shen Hanjiang catatan medis. Pria ini telah berpura-pura menjadi Shen Hanjiang untuk menipu kalian semua. Pasal bahkan berhasil membuat tabib ajaib Cui Fang membantu. Sepertinya calon suamiku jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Ini benar-benar Jiang. Lalu sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi Jiang? Dia sebenarnya penipu, tapi mereka sangat mirip. Ayah. Pria ini latar belakangnya mencurigakan adikku berakhir seperti ini, mungkin dia pelakunya. Dan coba pikirkan, dia melakukan operasi plastik agar mirip adikku. Dia hanya ingin menipu harta keluarga kita. Ayah, jangan sampai masuk jebakannya. Tuan Shen, sejak awal orang ini sudah mempermainkan semua orang, kali ini buktinya tidak terbantahkan. Anda tidak boleh melepaskannya. Tuan Jun, lihat ini. Tuan Shen, saya boleh Anda berjanji pada Tuan Muda Shen Hanjiang bahwa Anda akan menendang Shen Linyuan yang berulang kali menjebak saudaranya keluar dari keluarga. Kenapa? Si Kos bisa menghadiri rapat pemegang saham grup Shen. Anda hanya mengabaikan saya. Bukan itu saja. Biasanya catatan medis pasien rumah sakit, semuanya ada stempel rumah sakit. Tapi dokumen ini bahkan tidak ada stempelnya. Li Manci, kau bahkan tidak bisa memalsukan stempel untuk buktimu. Kau sama sekali tidak menghormati Tuan Jun. Dia mau keluar penggregol. Tuan Jun, coba sembunyikan senyummu. Tuan Muda Shen sedang menatapmu. Tidak ada stempel. Li Manci, apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Pergi dari sini. Ayah,
Ayah, informasi ini aku sendiri yang mengambilnya dari rumah sakit, tidak mungkin palsu. Kalian berdua jelaskan ini padaku, mana stempelnya? Entah itu asli atau palsu. Lepas saya perbannya dari wajah pasien dan kita akan tahu. Benar. Kuku sendiri yang membawa orang itu dari rumah sakit, tidak mungkin palsu. Kau. Hari ini, aku akan membiarkan semua orang melihat dengan jelas wajah aslimu. Limanci. Jadi ini kebenaran yang kamu maksud? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Aku dengar dengan jelas tadi. Xiao Jiang, sekarang keluarga Li sudah bangkrut. Aku juga akan mendapatkan hak asuh Xiao Han. Akhirnya aku sudah membalaskan dendammu. Permisi, Nona. Ada mencari siapa? Oh, tidak basi pada bukan siapa-siapa, saya salah kamar. Tuan Su, tunggu. Ada yang ingin aku katakan padamu barusan. Aku melihat seorang wanita di depan pintu bangsal sedang menguping. Aku merasa ada yang aneh. Aku ingin tahu apakah Anda mengenalnya, Tuan Su. Seorang wanita? Seperti apa tampangnya? Wajahnya penuh bekas operasi plastik, rambut keriting memakai baju pasien. Wajahnya penuh luka lebam. Li Manci. Bagaimana kalau Xiao Jiang ketahuan? Sue Chan, segera atur pemindahan Xiao Jiang. Pasti dokter itu ikut campur urusan orang. Ternyata kamu menjebakku, kamu. Soal menjebak orang lain, tak ada yang sehebat kamu, Li Manci. Kamu dan Shen Lin Yuan sudah berulang kali menjebakku. Apa sebenarnya maumu? Mungkin aku pernah membohongimu sebelumnya, tapi kali ini. Cukup, aku benar-benar mulai ragu. Apakah kamu benar-benar anak kandungku mulai sekarang? Aku akan mengambil kembali 10% sahammu. Mulai hari ini, Xiao Jiang adalah satu-satunya putraku. Sedangkan kamu, keluar dari keluarga Shen. Ayah, aku salah, ayah. Aku tidak akan pernah lagi melawan Kak Jiang. Ayah, tolong maafkan aku. Aku mohon padamu. Aku benar-benar minta maaf. Coba. Pengawal. Ayah, aku salah, aku. Shen Hanjiang, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Seret mereka berdua keluar. Mulai sekarang mereka dilarang menginjakkan kaki di perusahaan. Tunggu. Sebelum kalian pergi, tanda tangani ini. Aku hanya ingin hak asuh Xiao Han, sedangkan untuk hal lainnya, aku sama sekali tidak peduli. Sebagai pewaris keluarga Shen, membuatmu bangkrut. Hanya butuh beberapa menit. Beraninya kamu mengejekku karena keluarga Li tidak punya aset. Shen Hanjiang, kita lihat saja apakah posisi pewaris Shen itu bisa benar-benar kamu pertahankan. Bawa mereka pergi. Ayah. Tuan Shen, ayah juga mendengarnya kan barusan. Dia mengejekku karena tidak percaya diri. Bagaimana kalau begini? Kenapa ayah tidak? Mungkin yang ini juga. Dengan begitu, aku bisa bekerja sama dengan Tuan Jun. Shen Hanjiang, beraninya kamu meminta hal itu? Kenapa ayah tidak mau? Shen Hanjiang, berani sekali Anda memintanya apa? Keberatan? Kerjasama antara grup Jun dan grup Shen. Saya yakin semua pemegang saham juga sangat optimis akan hal ini. Kekuatan keluarga Jun sangat luar biasa. Bisa bekerja sama dengan grup Shen adalah kehormatan bagi kami. Tuan Jun melakukan ini demi Tuan Muda Shen, demi mendukung kita semua Tuan Shen, jangan keras kepala. Tuan Muda Shen adalah pewaris grup Shen, sudah sewajarnya dia memiliki saham Tuan Shen, apalagi yang Anda ragukan. Tuan Jun dan para pemong saham benar. Silakan tanda tangan. Tuan Jun, mari kita lanjutkan.
Han Jiang, apa kau lihat pasangan ini akhirnya menerima balasan yang setimpal? Aku juga sudah merebut kembali keluarga Shen untukmu, bukankah sudah saatnya kau bangun? Han Jiang Shen Lin Yuan sudah diusir dari keluarga. Keluarga Shen juga telah mengalihkan semua saham grup Shen atas namamu. Ini surat cerai kau dan Li Manqi. Jangan khawatir, hak asuhan sudah kudapatkan untukmu. Sui Chan sedang dalam perjalanan menjemputnya. Han Jiang, cepatlah bangun, agar saat Han pulang sekolah, kita bisa bertukar posisi kembali tepat waktu. Dr. Kui, lihat pasien sepertinya mulai sadar. Pengobatannya membuahkan hasil, siapkan peralatannya, lakukan semua pemeriksaan. Baik, segera. Kakak. Terima kasih. Aku senang sekali kau sudah sadar. Halo. Tuan Su Gaothan dibawa pergi oleh Li Manqi. Tuan Su, ada yang tidak beres. Xiao Han telah dibawa oleh penculik. Segera cari dia. Jika tidak ketemu, kau yang akan menanggung akibatnya. Tabib Sakti Cui, serahkan ini padamu. Di saat seperti ini kau harus lebih banyak istirahat. Jangan terlalu tegang dan cobalah makan makanan yang ringan. Kau sudah mempermainkan kami seperti orang bodoh, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kau pasti merasa sangat puas. Li Manqi. Ayahnya directly beban kecil ini telah jatuh ke tanganku. Ayah, selamatkan aku takut. Ayah Xiao Han, Li Manqi, aku peringatkan kau. Lepaskan dia sekarang juga, kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Apalagi ruginya bagiku. Jika apa tidak kau ingin dia berakhir seperti ayahnya yang tidak berguna itu, kusarankan kau lakukan persis seperti yang kukatakan. Ayah! Dasar bocah nakal, diamlah. Li Manqi, apa maumu? Ayah. Aku ingin kau sebelum besok siang transfer ke rekening luar negeriku 200 juta. Selain itu datanglah ke tempat yang kutentukan sendirian. Jika kau berani lapor ke orang lain atau polisi, kita akan mati bersama. Baik, aku setuju. Kalau begitu, kutunggu kabar baik darimu. Ingat, jangan coba-coba main trik. Halo, apa kau sudah menemukan Li Manqi? Asalaf, Tuan Su, kami tidak terlalu mengenal Xin Cheng dan tenaga yang kami bawa terbatas. Jika kita mendapat dukungan dari keluarga lokal, mungkin akan lebih cepat. Lokal keluarga Jun. Aku akan mencari bantuan, teruslah mencari. Tuan Shen, ini adalah milik perusahaan kami. Laporan kuartalan laba rugi naik 30% dari tahun ke tahun. Tuan Jun, aku ingin meminjam beberapa orang. Sebutkan harganya. Jarang sekali aku melihatmu terlihat secemas in apa yang serius. Li Manqi dan Shen Lin Yuan menculik Xiao Han, aku tidak bisa menemukannya. Kau tahu, mengambil kesempatan dalam kesempitan adalah cara negosiasi yang paling efisien. Keadaan saat ini sangat pas untuk dimanfaatkan. Aku hanyalah menantu menumpang yang tidak berguna. Aku penasaran, Tuan Jun, apa yang mungkin kau inginkan dariku? Shen Hanjiang, kau terlalu misterius dan sangat mempesona. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekatimu. Tuan Jun, aku datang padamu karena tidak punya pilihan lain. Bagaimana jika begini, kau boleh ajukan syarat apapun. Bahkan jika kau menginginkan seluruh asetku, tidak masalah. Untuk apa aku menginginkan semua asetmu? Yang pengen hanyalah setelah masalah ini selesai kau memberitahuku secara langsung. Siapa dirimu sebenarnya? Mungkinkah dia sudah menyadari bahwa aku bukan Han Jiang? Sesederhana itu. Sesederhana. Baiklah, aku setuju. Tapi bagiku, aku tidak suka memanfaatkan orang lain. Anggap saja ini aku berutang budi padamu. Zhou Yu, Tuan Jun. sebelum gelap kau harus menemukan lokasi Shen Shuhan. Baik, Tuan.
Tuan Jun, Tuan Shen, kami sudah menemukan keberadaan Tuan Muda. Mobil sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja. Bagus, antar aku ke sana sekarang. Xiaohan, Berhenti di situ. Saudaraku tersayang, ternyata kau bisa cukup penurut juga. Tuan Jun. Ya, dan kita ketahuan sekarang tidak hanya akan memancing Li Manci, tapi rencana kita akan sia-sia semuanya. Shen Hanjiang, tunggu, kau bukan Shen Hanjiang. Kenapa kau tidak perkenalkan dirimu? Li Manci, aku sudah memberimu uangnya, apalagi yang kamu mau? Aku menyuruhmu memperkenalkan diri. Baiklah. Su Qingmo, CEO Fengming Group. Su Qingmo. Kamu adalah taipan finansial itu, Su Qingmo. Pantas saja menantu tidak berguna ini, Shen Hanjiang terasa berbeda. Jadi ternyata dia penyamar. Ayah. Lihat baik-baik. Dia bukan ayahmu. Tidak mungkin dia ayahku. Katakan sekali lagi, siapa kamu, beritahu dia. Kenapa kamu menyamar sebagai ayahnya? Xiaohan, meskipun aku bukan ayahmu. Ku menyayangimu sama besarnya seperti ayahmu. Lupakan saja, aku tidak peduli dengan omong kosongmu sekarang. Berlututlah selangkah demi selangkah, merangkaklah ke sini. Aku akan berlutut jika itu maumu, tapi katakan padaku apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kamu melepaskan Xiaohan. Dengar baik-baik. Kamulah yang memohon padaku, apa kamu pikir? Kamu punya hak untuk menanyaiku. Baiklah. Ku akan berlutut. Berlutut-berlututlah. Baik, Radinya kelas penyuruhnya berlutut. Jangan gegabah. CEO hebat dari Fengming Group, Su Qingmo. Ternyata berlutut di hadapanku Manci. Orang sudahlah mempermainkan kita seperti orang bodoh, ternyata tidak seberapa. Dasar pecundang, kau pikir kau bisa menginjak-injakku? Bukannya kau suka berpura-pura jadi Shen Hanjiang? Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana caraku menyiksa Shen Hanjiang. Bagus. Pergilah ke neraka. Kau ada keputusan apa? Kau ada nama apa? Baik-baik saja. Xiaohan, sudah tidak apa-apa sekarang. Aku datang menyelamatkanmu. Kuserahkan ini padamu. Tuan Su, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Karena telah menyiksa suamimu. Aku. Karena telah merundung Xiaohan. Karena sudah begitu kejam. Tuan Su, berhenti memukulku. Aku mohon padamu, ini semua ide Li Manci. Kalian semua tidak akan ada satupun yang lolos seumur hidup kalian. Bicarakan saja nanti di penjara-penjara. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, aku saudara Shen Hanjiang. Kau tidak pantas. Apa yang kau lakukan? Tuan Su. Tuan Su, tolong jangan. Kau bukan ayahku, di mana ayahku? Ayahmu mungkin ada di rumah, sedang memasak dan menunggu kita. Ayo kita pulang. Baiklah. Ayah, apa ayah sakit? Xiaohan, ayah akan segera sembuh. Kamu anak baik, belakangan ini Xiaohan selalu jadi anak baik. Xiaohan, ini adalah saudara. Ayahmu, dia adalah satu-satunya kerabatmu yang lain di dunia ini. Ayo sapa pamanmu. Paman. Halo paman di sini.
Tuan Su, Tuan dan Nyonya Shen ada di depan pintu. Ini sudah yang ke-26 kalinya mereka memaksa ingin bertemu Anda. Iu tidak akan menemui mereka. Jika mereka bahkan tidak menginginkan sisa aset terakhir mereka, maka silakan saja. Osu, kalau mau terus membuat keributan. Baik, Tuan. Aku tidak pernah menyangka, hanya dalam waktu setengah bulan seluruh dunia, keuangan Xincheng telah dirombak total di bawah kendali Tuan Su. Bahkan 3 keluarga besar telah bangkrut satu persatu dan melarikan diri ke luar negeri, seluar negeri. Aset keluarga Shen hanya tersisa 10%. Tuan Su, Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda sebagai kaisar keuangan Eropa. Tuan Jun pemenang terbesar kali ini pastilah Anda. Sekarang di Xincheng, keluarga Jun berdiri sendirian di puncak saat Feng Ming memasuki pasar Xincheng. Di masa depan aku akan membutuhkan bantuan Anda untuk membantu kami. Semoga kerjasama kita sukses. Katakan padaku, Tuan Su, kapan Anda punya waktu luang untuk pergi kencan buta resmi denganku? Kakekku benar-benar sudah tidak sabar lagi. Ayo pergi sekarang juga.